Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang etika bisnis manajemen pasar bebas yang beranggotakan 1. Fatin Fariha, 2. Malinda Orisa Sativa, yang ketiga Lolena, yang keempat Muhammad Al-Hafiz, dan yang kelima Latih Minka Kavania. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Fatin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Etika bisnis manajemen pasar bebas terdiri dari berbagai kata. Etika bisnis, manajemen, dan pasar bebas. Yang pertama, etika bisnis. Etika dalam bahasa Yunani berarti ethos. Artinya adalah kebiasaan atau custom atau karakter. Etika di sini berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Sedangkan bisnis menurut R.W. Griffin merupakan organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan laba. Sehingga menurut Hill dan Jones tahun 1998, etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar, dan memberikan pembekalan kepada pemimpin perusahaan ketika pertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Selanjutnya adalah manajemen. Menurut Robert Terry, yang mengartikan manajemen merupakan proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Selanjutnya, kata yang terakhir yaitu pasar bebas. Di sini terdapat dua pendapat ahli. Yang pertama itu menurut David Ricardo, perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa halangan negara. Pendapat yang kedua dari Smith yang mengatakan bahwa pasar bebas sebagai suatu wadah untuk menampung yang dihasilkan oleh individu yang berpangkal pada paham gagasan yang diberikan kepada para pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka, tak ada campur tangan pemerintah. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa etika bisnis manajemen pasar bebas adalah tatanan atau aturan yang berfungsi mengatur kegiatan ekonomi yang terjadi pada pasar bebas. Di sini berarti pasar ideal di mana adanya perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku bisnis dengan aturan yang fair atau adil, transparan, konsekuen, dan objektif, memberi peluang yang optimal bagi persaingan bebas yang sehat dalam pemerataan ekonomi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Lolena. Waktu dan tempat silahkan. Nah, sekarang kita bahas ya, mengapa harus ada etika dalam pasar bebas? Bukannya pasar bebas ya. Terus, kenapa harus ada etika di dalamnya? Next. Nah, sebelum itu kita bahas dulu ya karakteristik dari pasar bebas. Karakteristik pasar bebas itu ada 4. Yang pertama itu kegiatan ekonomi ditentukan oleh keinginan pasar. Nah, pengusaha dapat merencanakan tentang kegiatan ekonomi yang ingin dilakukannya. Akan tetapi pada akhirnya pasarlah yang akan menentukan kelangsungan kegiatan setiap usaha. Yang kedua yaitu kebebasan dalam memiliki harta. Implikasi dari kebebasan untuk menjalankan usaha, setiap individu bebas untuk mengumpulkan harta yang diperoleh dari bekerja dan menjalankan usaha. Yang ketiga, menggalakkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam usaha, mereka untuk mendapatkan keuntungan berbagai perusahaan harus berusaha untuk menciptakan barang baru, mengurangi biaya produksi, dan memperluas pasar. Yang keempat, fluktuasi kegiatan ekonomi semakin besar. Dalam sistem perekonomian pasar bebas, kegiatan ekonomi cenderung mengalami naik turun yang semakin besar, yaitu tingkat ketidakstabilan semakin tinggi. Selanjutnya, contoh dari pasar bebas, yaitu ada beberapa seperti NAFTA, AFTA, APEC, CAFTA, DR-CAFTA, Europa Union, Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa Amerika Serikat, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Serikat Korea Selatan, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Amerika Serikat. Selanjutnya akan dibahas oleh Malinda. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Lolena. Saya akan menjelaskan mengenai urgensi etika pada pasar bebas. Jadi seberapa pentingnya sih pasar bebas bagi kita? Nah, pentingnya pasar bebas dalam perekonomian negara itu ada 3 hal. Nah, yang pertama itu dapat memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, khususnya dalam melakukan kegiatan ekspor impor. Jadi pasar bebas itu sangat penting bagi ekonomi dalam kegiatan ekspor impor luar negeri. Nah, untuk yang kedua, memberikan informasi mengenai harga dan jumlah permintaan barang. Dan yang ketiga, tingkat penggunaan barang juga meningkat diiringi dengan faktor produksi yang semakin efisien. Nah, pasar bebas itu sangat penting bagi kita karena negara antar negara itu bisa saling bertukar barang ya, atau jual belinya itu semakin meningkat lah gitu. Namun semakin bebas para pelaku dalam menjalankan kegiatan ekonomi tersebut membuat tidak terkendalinya persaingan antar perusahaan, saling menjatuhkan satu sama lain, sehingga etika bisnis sangat diperlukan untuk membantu kelancaran transaksi ekonomi. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Al-Hafiz. Oke, terima kasih waktunya Malinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan perilaku yang baik bagi pelaku ekonomi dalam pasar bebas. Jadi, penerapan perilaku yang baik bagi pelaku ekonomi dalam pasar bebas itu ada 3. Yang pertama, pasar mengarahkan para pelaku untuk melakukan transaksi secara adil dan bijak. Jadi, para pelaku pasar itu harus melakukan transaksi itu secara adil dan bijak. Lalu yang kedua, pelaku pasar harus memiliki prinsip untuk tidak saling menjatuhkan, namun berusaha untuk meningkatkan kreativitas dari masing-masing produk yang dimiliki. Jadi para pelaku pasar itu jika ingin berkembang, mereka jangan saling menjatuhkan, melainkan mereka itu harus memikirkan kreativitas apa yang harus mereka tingkatkan. Dan yang terakhir, pasar mencapai semua ini dengan tetap menghargai hak penjual dan pembeli atas kebebasan. Jadi intinya mereka itu harus saling menghargai satu sama lain. Lalu next, selanjutnya peran pemerintah dalam pasar bebas. Nah, peran pemerintah dalam pasar bebas itu bersifat efektif karena begitu terjadi pelanggaran atas hak dan kepentingan pihak tertentu, pemerintah akan bertindak efektif, konsekuen untuk membela pihak yang dilanggar dan menegakkan keadilan. Jika pasar masih berfungsi dengan baik dan adil, maka pemerintah tidak terlalu banyak ikut campur. Maka siapa saja yang melanggar aturan akan ditindak secara konsekuen, dan yang dirugikan hak dan kepentingannya akan dibela dan dilindungi oleh pemerintah. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratih Binta. Terima kasih atas waktunya. Kali ini kita akan membahas tentang contoh kasus pelanggaran etika bisnis Taiwan dengan penolakan produk Indomie.
kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah metil parahidroksibenzoat dan benzoik asid atau asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Dan pada Jumat, 8 Oktober 2010, pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Ketua BPOM Kustantinah juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini. Kustantinah menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nifagin yang juga berada di dalam kecap dalam kemasan mie instan tersebut. Tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi. Menurut Kustantinah, Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commission, produk Indomie sudah mengacu dengan persyaratan internasional tentang regulasi mutu, gizi, dan keamanan produk pangan. Next, sebenarnya apa aja sih alasan atau latar belakang Taiwan menolak produk Indomie? Yang pertama yaitu harga yang ditawarkan oleh Indomie sekitar 1.500, tidak jauh berbeda dari harga Indomie di Indonesia. Sedangkan mie instan asal Taiwan dijual dengan harga mencapai 5.000 per bungkusnya, dan itu pada tahun 2010. Yang kedua, Indomie memiliki berbagai varian rasa yang ditawarkan kepada konsumen. Tentu saja, hal itu menjadi batu sandungan bagi produk mie instan asal Taiwan. Produk mereka menjadi kurang diminati karena harga yang mahal, sehingga disinyalir pihak perindustrian Taiwan mengklaim telah melakukan penelitian terhadap produk Indomie dan menyatakan bahwa produk tersebut tidak layak konsumsi karena mengandung beberapa bahan kimia yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Hal tersebut sontak dibantah oleh pihak Indofood selaku produsen Indomie. Dari fakta tersebut, disinyalir penarikan produk Indomie dari pasar dalam negeri Taiwan karena persaingan bisnis semata dan mereka anggap merugikan produsen lokal. Next. Kesimpulan pada kasus tersebut adalah, dari kasus Indomie di Taiwan dapat dilihat sebagai contoh kasus dalam etika bisnis, di mana terjadi kasus yang merugikan pihak perindustrian Taiwan yang produknya kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Salah satunya adalah Indomie yang berasal dari Indonesia. Taiwan berusaha menghentikan pergerakan produk Indomie dengan cara yang berdampak buruk bagi perdagangan global dan pelaku bisnis yang lain. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.